Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membuat sistem informasi rumah sakit menggunakan kode Knicker 4. Pada kesempatan ini kita lanjutkan bagaimana supaya tampilan kita itu lebih menarik. Tentu saja kita harus menggunakan template. Dengan adanya template, tampilan sistem informasi yang kita buat itu akan menjadi lebih indah dan tentu saja menjadi lebih mudah digunakan. Pada kesempatan ini saya sudah sediakan template yang bisa Anda gunakan. Anda bisa downloadnya di link berikut ini. Dan untuk linknya sudah saya siapkan di bawah ini, di deskripsi. Anda bisa lihat ya di deskripsi video ini. Oke, kalau nanti Anda sudah dapat linknya, Anda silakan download. Ya, di sini Anek Admin Anda bisa download nanti ya. Silakan Anda download. Kalau sudah di-download nanti mari kita sama-sama gunakan. Oke. Di sini saya sudah download. Kita bisa gunakan. Nanti pertama kali Anda kalau sudah download itu Anda ekstrak dulu karena dia dalam bentuk zip. Di ekstrak dulu. Terserah mau di ekstrak di mana. Sekarang saya sudah di ekstrak. Kita lihat ya template-nya seperti apa. Ada Anek, nanti Anda pilih admin. Di admin nanti ada dua template yang bisa kita gunakan. Yang pertama template-nya horizontal. Kira-kira tampilannya seperti ini. Ya, ini template horizontal. Kita akan buat sistem yang kita buat kira-kira tampilannya seperti ini, kita bisa pilih. Oke, yang kedua nanti ada template-nya yang vertikal. Dia aja di indeksnya, jalankan indeksnya. Ada dua template yang bisa kita pilih. Maka untuk latihan ini kita akan gunakan template yang vertikal saja, maka yang horizontal kita tutup. Tapi Anda boleh saja menggunakan yang horizontal ya, tergantung selera gitu. Maka bagaimana caranya untuk menggunakan template ini? Kalau Anda sudah dapat, langkah pertama untuk menggunakan template ini, Anda lihat di vertikal tadi, umpamanya kita akan milih vertikal. Nah, langkah pertama, folder aset ini kita kopikan. Kita kopikan ke dalam folder web kita. Kemarin kita letakkan di desktop umpamanya. Bagi Anda menggunakan SAM tentu saja letaknya di htdoc, atau Anda yang menggunakan WAM tentu saja di WAMWW. Karena saya menggunakan Composer maka kebetulan webnya saya simpan di desktop. Jadi kopikan ke latihan 1 ini folder public. Ya, di sini kita pastekan folder aset. Setelah ini kita pastikan, kita masuk ke coding kita. Kita buka Visual Studio Code. Oke, kita open ya. Jangan lupa buka open folder latihan 1. Maka langkah berikutnya kita harus membuat sebuah controller
kita buat controller baru agar layout yang baru kita kopikan atau template yang kita kopikan bisa digunakan. Caranya buat controller baru, klik kanan di controller, new file. Kita beri saja namanya umpamanya layout.php. Ya, ingat namanya harus huruf kapital, jadi L-nya harus besar, layout.php. Isinya kita kopikan saja dari controller home. Ya, kita copy saja. Ya, kita sesuaikan nama kelasnya harus layout. Layout, kemudian function index. Nanti dia akan memanggil, kalau kita buat nanti dalam folder layout, namanya umpamanya main. Kita simpan, kita sudah buat controller baru namanya layout. Nanti controller ini akan memanggil sebuah view yang kita buat nanti dalam folder layout. Oke. Sekarang kita buat folder layout di view. Di sini klik kanan, new folder. Kita buat layout. Ya. Dalam layout kita akan membuat sebuah tampilan, sebuah view yang namanya main. Jadi di layout kita klik kanan lagi, kita pilih new file, kita beri nama main.php. Nah, isinya kita ambil dari tampilan ini tadi. Diingat, Anda tampilkan ini lagi. Bagi yang lupa tadi gimana, Anda bisa pilih Anda bisa pilih di template Anda tadi. Ya, sini. Vertikal. Ya, index tadi ya, index. Anda buka lagi, ya. Bagi yang lupa. Jadi kita akan coding untuk main itu kita ambil dari tampilan ini. Gimana caranya? Anda buka aja tampilan ini, ketikkan Ctrl U, maka Anda akan mendapatkan codingnya. Ini di copy paste saja, di Ctrl A, copy ya, Ctrl C. Oke, kita pergi ke coding kita. Nah, main ini tadi kosong, kita pastekan aja di sini. Paste. Oke. Ini codingnya banyak sekali ya, sampai 926 baris. Mungkin di sini banyak yang nanti yang tidak kita gunakan, kita hapus saja. Oke. Agar bisa digunakan, karena tadi aset sudah kita kopikan ke folder public, maka ini supaya bisa diakses, itu Anda harus masukkan dia dulu ke dalam base URL. Jadi caranya, ini Anda Ctrl H saja. Aset, ini Anda ganti dengan base URL garis miring assets. Jadi Anda ganti ya, Anda klik ini ya. Anda lihat semua aset sudah dikasih dalam bentuk base URL. Anda simpan, Ctrl S lagi. Sekarang kita coba lihat lagi, kita jalankan proyek yang kita punya. Jangan lupa menjalankan. Yang satu, klik kanan, git bash here. PHP
space bar survey. Tentu saja bagi yang gunakan SAM htdoc cukup jalankan di SAM-nya. Anda cukup jalankan SAM-nya. Bagi yang menggunakan WAM cukup jalankan WAM-nya. Karena ini pakai komposer jadi seperti ini. Baik, kita jalankan localhost 8080 karena ini pakai komposer. Bagi yang menggunakan WAM tentu saja localhost garis miring nama projectnya. Kalau latihan 1 berarti garis miring latihan 1. Oke. Ini 8080 masih tampil seperti ini karena kita belum panggil controllernya. Sekarang panggil controllernya garis miring layout. Oke ya, kita sudah berhasil memindahkan template ini. Karena di sini tidak kita butuhkan ya, menu-menu ini tidak kita butuhkan dan isi ini ya belum kita butuhkan, maka untuk sementara coding-coding ini kita hapus saja. Caranya kita kembali ke codingan kita tadi ya, di main berarti main. Di main ini kita hapus mana yang tidak penting ya, umpamanya masalah menu ya, menu tadi banyak yang tidak kita butuhkan. Kita lihat umpamanya, nah ini ya, ini kita tinggalkan saja, kita hapus saja dari sini, dari line 68 ini kita hapus sampai akhir menu di bawah. Ya, ini masih menu. Ya, sampai sini kita hapus. Ya, kita ya sampai line 168 kita delete saja. Delete. Ya, kita sudah hapus. Atau ya ini kita hapus saja dulu. Ya. Berarti kita ngapusnya dari line 52 ya, dari line 52 sampai tadi line 168 ya. Kita hapus. Ya, biar jelas kita dari awal kita hapus mulai dari sini. Dari line 52 sampai line 160 nah 167 ya, kita hapus. Nah, ini kita tinggalkan, kita simpan, kita lihat lagi hasilnya. Maka ini sudah kosong sekarang. Nah, kita nanti akan mengganti menu ini karena kalau kita punya sistem informasi rumah sakit, nanti kita akan buat user yang mana setiap user yang login itu hak aksesnya berbeda-beda. Antara dokter, admin itu mempunyai menu yang berbeda-beda. Maka untuk itu kita akan buat menunya dinamis ya. Maka untuk membuat menu dinamis di Codec Igniter ada namanya method render section ya. Jadi di sini kita tambahkan di coding yang kita hapus tadi ya. Di sini kita tambahkan method render section ya. Misalnya this render section menu. Jadi menunya nanti kita buat dinamis. Maka kita menggunakan di sini method render section. Nah, sebenarnya ya bagaimana penulisan dan sebagainya
Nanti sebenarnya kita bisa lihat di codeeditor.com, di manualnya bisa dilihat. Nah, Anda bisa cari di sini nanti layout. Maka di view layout itu bisa nanti dilihat bagaimana cara menggunakan render section ya. Ya, sini menggunakan render section. Jadi lengkapnya nanti bisa ditanya di sini ya, bagaimana cara penggunaan render section ini. Oke, kita lanjut saja. Yang jelas nanti dengan adanya ini kita bisa membuat menu ini menjadi dinamis. Jadi tidak sama setiap orang yang login. Menu ini nanti akan berubah-ubah. Oke, ya sesuai kebutuhan. Berikutnya yang akan kita rubah adalah masalah isi. Ya, kita akan merubah isinya. Isinya kalau kita lihat tadi, wah ini kan banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, sekarang kita isi ini nanti juga sesuai dengan menu yang diklik. Jadi selalu berubah-ubah sesuai kebutuhan. Kalau klik dokter nanti muncul dokter, kalau pasien, rawat dan sebagainya. Maka untuk itu kita akan mencoba beri render section juga sehingga dia nanti bisa menjadi dinamis. Nah, caranya kita kembali ke menu ini, kita cari di kontennya. Kalau di main ini ya, kalau tadi kita cari Ctrl F saja, kita cari di sana tag konten. Nah, ini dia ya, di baris 200. Nah, ini ya. Nah, sampai ini kita hapus saja karena kita akan membuatnya isinya dinamis. Maka ini kita delete saja, delete dan ganti isinya. Kita buat lagi render section tadi, tapi ini mengenai isi atau konten. Jadi caranya sama kayak tadi. Syringes, render section. Kalau tadi menu, maka sekarang isi umpamanya atau konten. Kita tutup. Ya, kita simpan lagi. Sekarang kita lihat isinya lagi, kita refresh. Apakah terjadi kesalahan, agak lambat ya. Wah, ternyata ini masih banyak isinya. Ini sebaiknya kita hapus saja, tidak penting ini. Kita lihat lagi codingnya, kita lihat, berarti ini kita harus hapus mulai dari sini ya. Kita hapus. Oh, ini panjang ke bawah nih. Kita hapus sampai panjang nih, belum dibutuhkan ya. Nanti kalau begitu kita tambah lagi. Kira-kira ini sampai baris masih ya. Anda hapus sampai baris ya, sampai sini end container, sampai baris
736 ya. Udah delete ya. Sekarang kita simpan lagi, kita lihat hasilnya. Seharusnya yang ini tidak ada lagi ya, sudah kosong. Maka kita kalau mau merubah ini ya silahkan dirubah. Ini boleh dikasih gambar, ini semuanya boleh dirubah nanti. Oke, semuanya ini tadi udah 2020 namanya. Dan informasi rumah sakit. Yang lainnya nanti bisa kita rubah belakangan ya. Untuk sementara kita merubah ini saja. Kalau udah selesai, sekarang kita akan buat isinya ini secara dinamis ya. Kemudian menunya juga secara dinamis. Maka kita akan coba buat terlebih dahulu. Kita buat menu ya di coding kita. Kita buat dulu untuk penampungnya secara keseluruhan di layout ya. Kita buat di sini, kita buat file baru di layout, jangan lupa layout ya. Layout, new file, kita buat beranda.php. Isinya ya, pertama kita harus memanggil section itu. Oke. Isi ya, kita harus memanggil section apa aja isinya nanti, dan terakhirnya harus ditutup ya. Akhirnya nanti ditutup. This and section ya, kita tutup. Ya, kira-kira seperti itu akhirnya. Dan kita beri isi kita kasih kelas kelas ya. Kita pakai char saja di sini, div kelas dengan char. Kita buat besarnya 60. Isinya sekarang kita kasih isi
ya. Isinya umpamanya kita buat selamat datang aja. Selamat datang. Kemudian kita isi di bodinya. Di bodinya beri isi div class body. Body nanti adalah b class sama dengan kartek ya, kita kasih alert saja biar nanti kelas alert ya. Selamat datang di SIM RS kami, pokoknya. Oke, kita sudah selesai membuat kontennya, namun dia harus beranda ini kita akan panggil dari controller, maka untuk itu main ini tetap kita berikan, maka nanti kita buat $this extend out mine. Oke, kita simpan dan kita lihat, kita jalankan supaya bisa dipanggil, maka yang dipanggil oleh controller layout harus kita rubah dulu, kita alihkan ke, kalau ini kita beranda, maka di controller layout kita ganti jadi beranda. Ya. Ya, sudah muncul di sini. Nah, jadi isi ini nanti akan selalu berganti-ganti sesuai menu yang ada. Sekarang gimana cara membuat menunya agar bisa kita gunakan? Maka untuk itu kita akan copy saja menu yang masih ingat tadi. Di sini masih terbuka layar Anda. Ya. Ini kita cari menu yang ada tadi. Ya, ini kalau ada yang lupa dimana ngambilnya tadi, ini jalankan lagi kalau sudah tidak jalan. Tadi di template yang Anda download tadi, ya, sini di indeks tadi ya, indeks jalankan. Nah, kita akan ngambil codingnya untuk menu. Silakan kalau sudah terbuka seperti ini, maka kita lihat kita mau ngambil coding yang mana, bawah ini. Akhirnya kita mau contoh ini aja, maka ketikkan aja ini, ambil codingnya, berarti Ctrl U saja, Ctrl U. Kalau Anda ingin cari menu yang tadi ya, ini Anda ketik aja advance ya, kita ketik aja sini Ctrl F ya, advance ya. Nah, ini sudah ketemu, berarti kita ambil mulai dari sini saja. Nah, copy ya, sampai sini Anda copy saja. Kita masuk ke coding kita.
kita buat sebuah layout baru namanya menu. Klik kanan di layout ya, new file, kita beri nama menu.php yang kita pastikan di sini. Ya, sama seperti tadi, menu ini kita harus juga panggil dalam sectionnya, harus kita tampilkan dulu ya. Jadi caranya sama, atau kita kopikan saja dari beranda ya. Kopikan saja dari beranda yang sedang kita buat ya. Ini copy ke menu tadi ya. Copy layout main, kemudian di section, nah ini berubah jadi apa? Menu ya. Menu. Dan yang terakhirnya tutup lagi, ini copy saja. Simpan. Oke, kita coba lihat jalankan. Ini belum muncul ya. Kita lihat apa yang salah. Oh ya, di beranda itu dia harus dipanggil lagi ya, sama kayak gini. Anda copy aja sini, rubah jadi menu. Apa lagi? Ya, sekarang udah muncul ya menu yang kita butuhkan. Ya, kita tinggal rubah ya, kita rubah saja. Umpamanya tadi di menu ini ya, di menu di sini ada dashboard. Di Anda nanti mau ganti jadi apa, umpamanya Anda ganti jadi home saja, atau beranda atau apa ya, beranda umpamanya ya. Nanti menu-menu ini kita rubah. Advanced UI ini kita akan ganti jadi master. Jadi semua tabel master nanti akan terletak di sini. Yang lainnya umpamanya nanti kalau di informasi rumah sakit, apa saja masternya. Jadi di samping ya, nanti akan ada dokter, akan ada pasien, dan sebagainya ya. Nanti kita bisa tambah lagi berikutnya. Kita coba lihat hasilnya seperti apa kalau kita refresh. Ya, kita sudah punya master, isi nanti dokter dan sebagainya. Nanti kalau butuh menu yang lain itu tinggal kopikan ya, ini aja kopikan ya, sampai di sini, copy, pastikan di sini. Kalau tadi tabel master umpamanya, sekarang kita akan membuat di sini transaksi. Umpamanya di sini hasilnya nanti ya ada rawat inap ya. Rawat jalan dan sebagainya ya. Kalau tidak penting ya, ini dihapus saja. Nanti kalau ada yang perlu bisa kita tambahkan belakangan. Oke, kita lihat hasilnya. Kita sudah punya dua menu ya, ada menunya, menu master. Apakah ada kesalahan sedikit lambat? Kita lihat apakah ada yang salah. Tuh ya. Kenapa? Ya, kita sudah berhasil membuat dua menu ini ya. Kalau Anda ingin membedakan ikonnya ini, Anda bisa lihat aja di coding tadi ya. Tadi awalnya
ikonnya beda-beda kayak gini, gambarnya beda-beda. Anda tinggal cari. Kalau ingin ya, gambarnya kayak gini, tinggal lihat di coding tadi, lihat aja di ya di ikhlasnya. Jadi Anda kalau ingin berubah-ubah gambarnya, Anda tinggal lihat aja di icon dari gambar ini ya, apa gambarnya, Anda bisa lihat di sini. Oke, untuk sementara sampai di sana, nanti Anda bisa rubah sendiri ya, apa yang belum kita rubah, umpamanya gambar-gambar ini ya, ini nanti tentu saja ini dikasih gambar, umpamanya idenya boleh gambar setiap orang yang login atau gambar rumah sakit atau logo apa saja gitu ya, logo rumah sakit Anda bisa ganti. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat. Silakan dikembangkan. Kalau ada pertanyaan silakan dibuat di kolom komentar di bawah ini.